Assalamualaikum, halo semuanya, welcome to my vlog. Nah, kali ini kita akan mengunjungi salah satu pariwisata yang ada di kota kelahiran aku, yaitu tepatnya di Brebes. Nah, kalian penasaran gak sih, atau kalian tahu gak sih wisata mana yang akan aku kunjungi kali ini? Coba tebak. Aku kasih clue deh, cluenya itu wisata ini ada di Desa Randusanga, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Nah, dari nama desanya aja udah ketahuan gak sih aku mau pergi kemana? Yap, betul sekali tebakan kalian. Aku akan mengunjungi salah satu pariwisata, yaitu Pantai Randusanga Indah. Nah, sebelum itu teman-teman, kalian pernah dengar gak sih patah yang bunyinya itu tak kenal maka tak sayang? Nah, biar kalian sayang sama aku, maka perkenalkan, namaku Amelia Lutfiani dari Prodi Pendidikan IPA semester 1 di Universitas Pancasakti, Tegal. Oke guys, kita sudah sampai di lokasinya, yaitu di Pantai Randusanga Indah. Ini bisa dilihat pantainya. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang Pantai Randusanga ini ya guys. Jadi Pantai Randusanga Indah atau Karim ini berlokasi di Randusanga Kulon, tepatnya 7 km ke arah utara dari Jalan Pantura, Kota Brebes. Nah, Randusanga ini ternyata punya sejarah atau punya asal-usul namanya guys. Jadi Randusanga ini sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu randu yang artinya bekas dan sanga yang artinya 9. Jadi konon berarti bekas musyawarah wali songo. Nah jadi wisata ini sedang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes sekitar tahun 2001, dan untuk saat ini keberadaannya itu dikelola oleh kantor pariwisata Kabupaten Brebes. Nah, di sepanjang jalan menuju pantai akan ditemui perkebunan bawang merah yang terhampar luas. Sedangkan mendekati lokasi pantai itu dapat dijumpai tambak-tambak ikan yang biasanya digunakan untuk budidaya bandeng dan juga rumput laut gitu. Nah, sedangkan di lokasi pantainya sendiri itu akan ditemui panorama pantai yang cukup indah dan juga tempat pemandian gitu, dan fasilitas permainan anak, nah dan sebagainya. Objek wisata Pantai Randusanga ini memiliki panjang sekitar 2 km dengan luas lahan sekitar 30 hektar, tapi yang baru dikelola itu 10 hektaran. Nah, untuk biaya masuknya sendiri itu tergolong murah ya guys. Kalian bisa coba gak berapa biaya untuk masuk ke Pantai Randusanga ini? 20.000 kemahalan, 25.000 kemahalan. Nah, kita cukup mengeluarkan sebesar 15.000 untuk dapat menikmati Pantai Randusanga ini. Oke, by the way guys, kita ganti latar belakangnya karena kondisi yang kurang memungkinkan untuk tetap di pantai. Tapi tenang aja, bahasannya tetap sama kok, melanjutkan yang video vlog tadi gitu. Temanya nggak ganti, cuma latar belakangnya aja yang ganti. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi teman-teman, di pantai itu juga tidak lepas atau tidak luput dari yang namanya gelombang dan juga arus. Tapi teman-teman sendiri tuh tahu nggak sih gelombang itu gimana cara terbentuknya? Oke, aku jelasin. Nah, gelombang sendiri itu dapat terbentuk akibat dari angin. Nah, maksudnya gimana sih? Kok bisa? Jadi teman-teman, gelombang laut itu sebagian besar disebabkan oleh angin yang bertiup melintasi permukaan lautan. Prosesnya itu melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama itu ada transfer energi, di mana saat angin bertiup terjadi gesekan atau tarikan antara udara dan juga air. Angin mentransfer energinya ke permukaan air dan menciptakan riak-riak kecil atau gelombang kapiler. Yang kedua itu ada pertumbuhan gelombang. Pertumbuhan gelombang itu terjadi apabila angin terus bertiup dengan kecepatan yang cukup
di atas area yang cukup luas atau disebut dengan shed, dan dalam jangka waktu yang lama. Riak-riak ini berkembang menjadi gelombang gravitasi yang lebih besar, dan permukaan air yang lebih kasar itu memudahkan angin untuk mendorongnya lebih lanjut dan juga memperkuat gelombang. Yang ketiga itu ada perembatan, di mana gelombang ini akan bergerak melintasi permukaan laut dan mentransmisikan energi, bukan air itu sendiri. Nah, partikel air nantinya akan bergerak dalam lintasan melingkar atau orbital saat gelombang melintas. Dan kalian tahu nggak sih, ternyata arus itu dapat mempengaruhi salinitas air laut dan juga suhu. Jadi arus laut itu akan bertindak sebagai sabuk konveyor panas global. Arus hangat bergerak dari daerah khatulistiwa menuju ke daerah kutub, sementara arus dingin itu berjalan atau bergerak dari daerah kutub menuju ke khatulistiwa, membantu menjaga keseimbangan suhu dan mengendalikan iklim bumi, gitu teman-teman. Juga arus laut itu mendistribusikan konsentrasi garam ke seluruh lautan. Jika suatu wilayah itu memiliki salinitas air laut yang tinggi akibat penguapan berlebih, maka arus akan menyebarkan air asin tersebut ke area lain, membantu menjaga keseimbangan. Selain itu, air dingin dan asin memiliki kepadatan lebih tinggi, membentuk arus dalam yang digerakkan oleh perbedaan densitas atau sirkulasi termohalin. Nah, interaksi gelombang dengan garis pantai ini adalah proses dinamis yang menyebabkan erosi atau pengikisan dan deposisi atau pengendapan, dan juga membentuk berbagai fitur geografis. Nah, gimana sih proses gelombang itu dapat memecah dan mengikis pantai? Kalian penasaran nggak caranya gimana atau prosesnya gimana? Nah, jadi saat gelombang mendekati pantai, air itu menjadi dangkal dan bagian bawah gelombang itu melambat akibat gesekan dengan dasar laut. Energi gelombang terkonsentrasi dan tinggi gelombang itu meningkat dari puncaknya menjadi tidak stabil lalu pecah, melepaskan energi turbulen yang besar ke zona pasang surut. Energi ini terutama saat badai mengikis material pantai seperti pasir, kerikil, dan juga batuan. Nah, proses pengikisan pantai oleh gelombang dan arus laut yang merusak ini disebut juga dengan erosi atau abrasi pantai. Tapi guys, ada hal yang bikin sedih, karena dibalik keindahan dan dibalik keasrian dari pantai Randu Sanga ini bisa dilihat dengan mata telanjang bahwa terdapat beberapa sampah atau limbah yang menjadi sumber polutan di pantai ini. Nah, sebenarnya teman-teman, pencemaran di pantai ini tuh sangat berbahaya bagi biota laut maupun bagi kesehatan masyarakat sekitar. Ada banyak sekali berita yang berseliweran di media sosial maupun di televisi tentang pencemaran yang ada di laut, yang ada di bibir pantai, dan di lingkungan lainnya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini mengenai gunungan sampah plastik dan juga bangkai ikan menutupi bibir pantai di Melabuh, Aceh Barat. Akibatnya pantai ini sepi karena wisatawan enggan datang. Pemirsa, pantai wisata di Batam, Kepulauan Riau tercemar hingga menghitam, diduga akibat limbah minyak yang berasal dari kapal asing yang terbakar di perairan Malaysia beberapa hari lalu. Hujan lebat dan banjir yang melanda Padang, Sumatera Barat beberapa hari yang lalu menyebabkan ratusan kubik sampah di pantai Padang. Petugas Dinas Kebersihan setempat mengerahkan alat berat untuk membersihkan sampah-sampah tersebut. Jadi sekali ya teman-teman, melihat banyak sekali berita yang lewat di media sosial maupun di televisi mengenai pencemaran lingkungan, baik itu di laut, di bibir pantai maupun di lingkungan yang lainnya. Jadi guys, kita sebagai manusia yang bijak, manusia yang bertanggung jawab, kita harus melestarikan lingkungan alam baik itu di pantai maupun dimanapun. Dan janganlah merusak alam kalau kita tidak ingin merasakan akibatnya atau dampaknya. Dan sayangilah alam, maka alam akan menyayangi kita. Nah teman-teman, cukup sudah
video vlog saya kali ini. Semoga ada banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata maupun perbuatan. Saya Amelia, saya undur diri. Sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.